Akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 1. Kalau sudah dapat katakan amin. Amsal pasal 1. Kita akan baca dalam satu perikop. Sudah dapat dalam Amsal pasal 1, saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama. Dari ayat 1 sampai 7. Amsal pasal 1. Ayat 1 sampai 7 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan untuk mengembangkannya, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Ayat 7 kita baca dua kali lagi. Ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka melalui ayat 7 ini menjadi tema. Takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Katakan kanan kiri, takut akan Tuhan. Amin. Semua orang pernah merasa takut. Ya. Siapapun dia pernah mengalami yang namanya rasa takut. Takut akan kegelapan yang mencekam. Rasa takut ya, yang menekan, yang membuat orang gelisah. Rasa takut yang membuat orang tidak bisa tidur. Apalagi di tengah keadaan COVID-19. Ketakutan ini makin menjadi-jadi. Dengar orang percaya, di tengah keadaan COVID-19, ketakutan ini makin menjadi-jadi, sehingga orang percaya bisa kehilangan iman. Imannya jadi tawar, imannya jadi lemah, imannya hilang. Sekalipun 1000 urba di sebelah kirimu dan 10.000 urba di sebelah kanan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai orang percaya yang mengasihi Dia, yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Katakan kanan kiri, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berbeda sekali dengan takut manusia yang telah saya sebutkan tadi. Sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Takut akan Tuhan bukan berarti pribadi Tuhan itu sangat mengerikan. Bukan. Tapi takut akan Tuhan. Kita lihat, takut akan Tuhan. Baca 1, 2, 3.
Saya dengar hanya suaranya Ibu Silce ini. Sama Ibu Tuti, yang lainnya masih membisu. Buka suara saudara. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan karena perbuatannya yang dahsyat, luar biasa, sehingga orang mengagumi dan tunduk serta menghormati otoritas Allah. Amin. Amin. Menghormati, tunduk akan otoritasnya, akan kebesarannya. Sehingga rasa takut itu kemudian mendorong kita memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan. Orang yang pasrah, orang menyerah, orang berkata, bukan aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Saudara harus berani berkata demikian, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saudara. Sehingga engkau melihat cara Tuhan membela dan menyertai engkau di dalam keadaan situasi kondisi yang demikian. Perasaan takut akan Tuhan inilah yang memberikan kebahagiaan bagi orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan yang dunia tidak bisa berikan. Yang dunia berikan sifatnya sementara. Tetapi yang Tuhan berikan, memberikan jaminan sampai kemana? Sampai kepada kehidupan yang tinggal engkau pilih. Tinggal engkau pilih, engkau mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan. Engkau takut Tuhan atau mencintai dunia. Pilihan ada di tangan saudara. Karena engkau bukan robot. Saudara mempunyai hak prerogatif, kebebasan. Tapi jangan kebebasan yang kebablasan, yang akan membawa engkau kepada kebinasaan. Sebabnya pagi hari ini, ya, Bapak Ibu, klik, baca 1, 2, 3. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Ayat 7 tadi sudah kita baca. Ya. Ayat 7 sudah jelas. Permulaan pengetahuan. Hal apa saja ya, yang berkaitan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama, permulaan pengetahuan. Katakan permulaan pengetahuan. Amin. Amin. Kita baca penjelasannya 1, 2, 3. Pendidikan saudara boleh tinggi, saudara boleh memiliki gelar yang luar biasa, mau profesor kah, mau doktor kah, tetapi itu tidak cukup. Katakan tidak cukup. Kekayaan saudara, kedudukan saudara, gelar saudara, apa saja, itu tidak cukup. Sebabnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dalam menghadapi tantangan dunia ini, kita perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Allah.
bukan hikmat dari manusia, bukan karena kepintaranmu, kejeniusanmu, pengetahuanmu, gelar dan pendidikanmu. Sebabnya hikmat akan Allah ini yang memampukan kita, yang memampukan saudara dan saya menentukan pilihan. Hikmat dari Tuhan inilah yang memampukan kau dapat menentukan pilihan. Sehingga pilihan saudara tepat pada waktunya. Sesuai dengan kairosnya Tuhan. Menentukan keputusan. Pilihanmu tepat. Segala tugas dan tanggung jawab. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis. Tepat karena engkau melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Hikmat dari Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Pilihan-pilihan menentukan selain keputusan. Pilihan yang menentukan untuk saudara mengambil keputusan akan kebenaran dalam kehidupan ini. Engkau harus memutuskan kebenaran. Mana yang benar sesuai standar firman Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak pernah berubah. Kau telah mengambil keputusan yang benar. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kendor. Waktu engkau berkata dan mengambil keputusan yang sangat benar. Karena dia jalan kebenaran dan kehidupan. Kau melangkah dengan benar. Kau memutuskan dengan benar. Maka kau dapat mengurai semua masalah-masalah yang sulit. Karena hikmat dari Tuhan Allah yang menyertai orang yang takut akan Tuhan. Dari mana kau dapat dimampukan menghadapi semua masalah? Hikmat dari mana? Hikmat dari Allah sendiri. Dan yang hikmat dari Allah tidak bergantung. Siapapun pemimpinmu. Siapapun dia. Hikmat dari Allah. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Karena memang hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang memiliki hikmat dari Allah. Orang yang gak takut akan Tuhan, jangan pernah engkau berpikir engkau memperoleh hikmat. Hikmat dari Allah tidak bisa dia beli. Hikmat dari Allah tidak bisa ditawar. Ada harga yang saudara harus bayar. Itu sebabnya Salomo, dia bukan minta kekayaan, dia bukan minta kebesaran apapun, tapi doa Salomo kepada Allah memberikan hikmat. Dan hikmat Salomo inilah yang dapat memutuskan semua masalah persoalan yang sulit diurai bagaikan benang kusut. Tapi masalah-masalah persoalan yang terjadi di dalam dunia pada zaman itu, mereka datang kepada Salomo. Raja-raja dari berbagai penjuru dunia datang kepada Salomo untuk mendapatkan hikmat menghadapi segala masalah persoalan. Dan Salomo dapat mengurai masalah yang sulit itu karena hikmat Allah. Saudara mau menghadapi apa di tengah pandemi COVID-19? Mau apa? Mau andalkan dokter yang memberikan resep ini, itu, dan lain sebagainya?
resep yang paling mujarab untuk saudara adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Saudara dengar kesaksian pendeta Hengki Show untuk Natal seluruh GBI seluruh Indonesia. Di tengah keadaan situasi COVID-19 lagi luar biasanya pada saat itu. Jemaatnya ada yang menjadi relawan COVID-19. Dan semua keluarga ini sampai ipar sampai ponakan kena COVID. 10 orang kena COVID. Kena COVID. Pada saat-saat genting-gentingnya. Permulaan dari COVID melanda negeri ini. Tapi bagaimana 10-10-nya ini? Mereka membangun keintiman dengan Tuhan. Dan 10-10-nya ini sembuh total. Sembuh. Oleh karena mereka membangun keintiman dengan Tuhan melalui firman Allah yang memberikan hikmat, yang memberikan perkataan-perkataan kuasa. Dan itu ada pada diri orang percaya, yaitu saudara dan saya. Tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6. 1, 2, 3. Dan kasih itu dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menjauhi kejahatan. Katakan menjauhi kejahatan. Baca penjelasannya 1, 2, 3. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Dengan apa? Menjauhi kejahatan dengan apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan melalui apa? Untuk semakin mendekat dengan Tuhan melalui apa? Melalui persekutuan pribadi, dalam doa, pujian, penyembahan dan harus miliki persekutuan secara pribadi saudara dengan Tuhan. Kau harus latih dirimu memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara nggak bisa menghadapi tantangan, masalah dan persoalan tanpa membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, memberi kekuatan untuk semua hal yang jahat tidak bisa menyentuh hidupmu, bahkan muncul dalam dirimu. Amin. Amin. Di tengah keadaan situasi kondisi sekarang ini yang Tuhan rindukan. Ibadahmu. Kau harus bangun ini.
Kalau hubungan kau dengan Tuhan secara pribadi sangat kuat. Sekalipun istilah dunia, sekalipun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kau tetap jalan, memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau tetap meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Tidak tergantung dengan keadaan, situasi, kondisi. Kau berani menghampiri Tuhan. Kau berani beribadah. Karena engkau telah terbangun secara pribadi dengan Tuhan. Tapi engkau tidak pernah membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak menjamin saudara kuat menghadapi tantangan yang ada di depan. Yang bukan tambah enteng, bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berhenti. Tapi yang kita tahu, kita tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Sebabnya dalam 1 Korintus pasal 5, pasal 15 ayat 33, ayat yang sering didengar. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Aja, 33, ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tergantung pergaulan saudara dengan siapa. Kau bergaul dengan siapa? Bergaul intim dengan Tuhan, kau dapat menjauhi kejahatan. Tapi kalau kau bergaul intim dengan dunia, dunia akan telan saudara. Dunia akan melenyapkan kau. Karena keinginan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, membawa kepada manusia, pada kebinasaan bagi orang yang mengasihi dunia. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, kemampuan menghadapi tantangan dalam hidup ini. Sehingga orang yang menjauhi kejahatan, dia tidak lagi memiliki banyak waktu terhadap tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia tidak punya waktu lagi untuk gosip-gosip, untuk ngurumpi-ngurumpi, untuk menjelek-jelekan, menjolimi dan lain sebagainya. Dia tidak punya waktu untuk itu. Orang yang menjauh kejahatan, yang membangun keintiman dengan Tuhan, dia sudah tidak peduli dia kayak gitu. Dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak punya waktu. Waktu dia hanya ingin menyenangkan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara mau menikmati indah bersama Tuhan selamanya, bangun keintiman dengan Tuhan sehingga engkau mampu menjauhi segala macam tantangan, godaan, rayuan yang ingin menghancurkan hidup saudara. Baik dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, ya, dalam pendidikan anak-anakmu, dalam pelayanan, engkau dimampukan untuk menjauhi semua itu. Kau tetap berjalan dengan eksis. Dan kau menjadi garam, kau menjadi terang, kau menjadi berkat. Kau menjadi saksi. Amin. Amin. Sehingga saudara, ya,
akan terkagum-kagum melihat kuasa Tuhan. Saya melihat dan menjadi pengalaman dalam hidup saya memang jatuh bangun. Tapi dengan saya menantang diri saya, yang mau mengganggu, mau melemahkan, saya menantang diri saya untuk membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Saya nggak peduli apa kata orang, apa kata manusia. Tapi saya tetap memperkatakan firman Tuhan. Saya nggak peduli. Mau di kanan kiri saya COVID-19 berselebaran di sana, berembus di sana. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Karena melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dari saya bertobat sampai saya berumah tangga, memasuki 35 tahun. 42 tahun kehidupan berumah tangga. Saya dapat lalui, saya dapat lewati. Yang ingin menghancurkan, yang ingin membinasakan. Semua kejahatan-kejahatan yang ingin menimpa diri saya. Ada saksi-saksi hidup dalam hidup pelayanan saya. Ada orang-orang tua yang pernah menyertai pelayanan saya di tempat ini. Dari tidak ada sampai menjadi ada. Ini semua oleh karena penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau sampai kita masih ibadah di tempat ini, jauhi semua tipuan iblis yang ingin menggagalkan iman saudara dalam mengiring akan Tuhan. Nah, yang ketiga, Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi semuanya 1, 2, 3. Baca penjelasannya 1, 2, 3. Menghormati orang tua, umur panjang. Tapi salah satu kunci juga dikatakan, takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan memiliki pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk dapat menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Jadi bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi engkau sedang masuk dan menghadapi tantangan, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidupmu, yang terjadi di depan matamu, dan engkau jalani itu, kau hadapi itu, bukan engkau lari dari kenyataan. Dengar orang percaya, kau hadapi dengan iman, engkau berkata-kata dengan iman, engkau hidup dengan iman. Orang benar hidup dengan iman. Saya nggak peduli banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya nggak peduli. Saya ingin katakan saudara, orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Katakan saudara, orang-orang dipilih Tuhan. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dan engkau orang-orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Kau memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Semua peristiwa yang nyata, COVID-19 yang nyata,
Jangan pernah juga anggap enteng, anggap remeh. Dokter pun korban. Perawat pun juga korban. Tapi orang percaya. Engkau harus berani memperkatakan firman Tuhan kepada dirimu. Engkau mampu bersama Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Bersama Tuhan. Sehingga ada pujian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang kan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan yang kuat. Umur panjang merupakan anugerah Tuhan yang berkatnya melimpah bagi orang yang takut akan Dia. Sebabnya dia dapat dengan tenang menghadapi masalah dan persoalan. Dia tidak ragu dan tidak bimbang, tidak khawatir. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi Dia memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu pegangan saudara di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Untuk umur panjang di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.